Kebakaran melanda sebuah warung makan di Muntilan, Jawa Tengah. Petugas mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Petugas pemadam kebakaran bergerak ke lokasi usai mendapat laporan warga. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian dengan menggunakan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik warung syok melihat warungnya ludes terbakar. Penyebab kebakaran juga masih diselidiki pihak berwajib. Ya, kebakaran juga terjadi di Mall Living World Kota Wisata Cibubur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Ya, dari video amatir ini nampak kepulan asap tebal menyelimuti area food court Mall Living World yang berada di lantai 3. Karyawan mal berhamburan keluar menyelamatkan diri, bahkan salah seorang karyawan dievakuasi memakai kursi roda akibat menghirup asap tebal. Dalam waktu setengah jam api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek listrik yang ada di salah satu ruang karaoke. Untuk mengetahui penyebab pasti, saat ini tugas kepolisian sektor Gunung Putri, Kabupaten Bogor masih terus menyelidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi membuka informasi dengan kabar yang tidak enak ya, kebakaran. Ini mudah-mudahan 2 berita pilihan kami di awal pembuka ini mengingatkan kita, bagi Anda yang akan beraktivitas meninggalkan tempat tinggal, apalagi rumah ditinggal dalam keadaan kosong, pastikan listrik semua sudah aman. Ya, tidak hanya listrik, pasangan Anda pastikan juga Nih, ini nih. WhatsApp-nya mungkin terkoneksi ke Anda. WhatsApp bro. Ya kan biar aman semuanya, Vi. Iya. Kan suami itu rumah juga buat kita, Betul, kan? betul. Pasangan itu rumah juga buat kita. Jadi nggak cuma rumah tempat kita tinggal, tapi pasangan kita juga harus dijaga ya. Ya, makanya kalau bisa setiap hari ganti pin handphone tuh diganti. Pop-up itu nggak usah dimunculkan lah. Itu tips dari Bapak ini ya. Lagian dia mancing sih pemirsa, jadi kayak gini kan jadinya. Oke, kita seperti biasa ya, di awal kebersamaan kita hadirkan lagi ya rangkaian informasi pilihan. Ini kita lanjutkan ya, Putri. Ada seorang wanita ini menghebohkan warga di Cakung, Jakarta Timur setelah tewas tersambar oleh kereta komuter lain. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak polisi, tidak ditemukan adanya identitas pada tubuh korban. Petugas keamanan stasiun ini langsung mengamankan lokasi dan melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat karena memang sudah dipadati oleh warga. Belum diketahui secara pasti identitas korban, tapi ditemukan ada kendaraan sepeda motor yang sengaja ditinggalkan tanpa pemilik ya di tepi jalan. Iya, jenazah korban ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk menjalani otopsi, sedangkan sepeda motor korban yang ditinggal di pinggir jalan dibawa ke Polsek Cakung, Jakarta Utara. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ada 2 kelompok pemuda di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran di tengah permukiman warga. Sejumlah remaja menjadi korban akibat terkena anak panah di bagian leher dan rumah warga pun ikut dirusak. Ya, tawuran antar kelompok ini terjadi di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Sejumlah orang menjadi korban akibat tawuran tersebut. 1 remaja terluka dan juga sejumlah rumah warga serta kendaraan juga milik warga rusak. Ini sejumlah warga kompleks Patunuang
akhirnya harus memasang pos ronda di batas antar komplek ya. Namun saat pos tersebut dibangun, kelompok warga dari salah satu komplek yang bertetangga ini kemudian melakukan penyerangan hingga akhirnya terjadilah aksi tawuran. Polisi masih terus mencari provokator dalam tawuran yang terjadi ini. Akibat cemburu buta, seorang suami nekat membunuh istrinya di Probolinggo, Jawa Timur, pemirsa. Setelah menjadi buron selama 2 pekan lamanya, pelaku ini berhasil ditangkap di Provinsi Bali. Seperti ini kondisi mayat atas nama Dwi Nur, 25 tahun, warga Maron, yang mengalami sejumlah tusukan senjata tajam di tubuhnya. Jasad tubuhnya ini ditemukan di Hutan Alas Malang, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Ya, aksi pembunuhan ini terjadi pada 4 April lalu. Pelaku ini mengaku cemburu buta terhadap korban. Dan usai mengetahui istrinya memposting foto di TikTok, diduga sedang berselingkuh dengan pria lain. Setelah membunuh istrinya, pelaku langsung melarikan diri ke Bali dan sempat buron selama 2 pekan sebelum akhirnya dibekuk tim gabungan Jatanras Polda Jatim serta Polres Probolinggo. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti, ada baju korban, handphone, dan juga motor. Barang bukti tersebut sudah diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir semakin meluas menerjang wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ada 33 desa di 9 kecamatan yang terendam banjir. Intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah hulu membuat air Sungai Barito serta anak sungai, yakni Sungai Tewe, Sungai Lahe, dan Sungai Montalat terus meluap dan merendam permukiman warga. Genangan banjir mencapai kedalaman hingga 3 meter. Aktivitas warga lumpuh, warga terpaksa melakukan aktivitas dengan menggunakan perahu. Sementara itu, pemirsa, puluhan rumah warga di berbagai titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, hancur dihantam ganasnya angin puting beliung pada Senin kemarin. Seperti inilah ganasnya terpaan angin puting beliung yang menghantam sekitar 20 unit rumah warga di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pemirsa. Dalam video amatir yang Anda lihat, Anda saksikan, warga panik berlindung ke dalam rumah. Sementara angin puting beliung yang mengganas menghancurkan satu persatu rumah warga. Ya, dari data yang diperoleh dari Polres Tapanuli Utara, ini lokasi peristiwanya terjadi di beberapa desa, diantaranya ini ada di Desa Huta Huruk, ada Sipoholon, Huta Galung, di Desa Parbubu, dan juga Kecamatan Tarutung. Ya pemirsa, kita pantau dulu pantauan arus lintas pada pagi hari ini. Ada rekan kami dari NTMC Polri, Bribtu Eklesia, yang sudah siap mengabarkan dari lokasi Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan lalin pada pagi hari ini? Baik, terima kasih Arif dan Putri. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Saat ini dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, dikarenakan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas sendiri dari arah
Abdul Muiz yang akan menuju ke arah Tamrin maupun Sudirman pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Terlihat ketersendatan terjadi jalan traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku, dan juga perlu diketahui bersama dikarenakan adanya pembangunan LRT di kawasan ini sehingga adanya penyempitan jalur. Untuk itu pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya dari arah Budi Kemuliaan yang akan menuju ke arah Gambir ataupun Medan Merdeka Selatan juga tampak cukup ramai. Sama halnya perlambatan kecepatan terjadi jalan traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan kami menghimbau para pejalan kaki yang ada di kawasan ini, yakni para masyarakat yang melaksanakan olahraga pagi, pastikan untuk selalu berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan bagi para pesepeda yang melintas di kawasan ini, pastikan untuk selalu menggunakan lajur paling kiri ataupun lajur pesepeda yang telah tersedia agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan bagi Anda pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 208 kasus laka lantas yang mengakibatkan 28 orang meninggal dunia, 24 orang luka berat, dan 275 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan terus meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Arif dan juga Putri. Silakan. Oke, terima kasih Bribtu Eklesia ya. Kalau tadi data dari Bribtu Eklesia mengatakan mayoritas kecelakaan terjadi pada siang hari, ya kan, karena terganggunya konsentrasi. Ya. Untunglah Bribtu Eklesia ini laporannya pagi hari. Kalau misalnya laporannya siang hari, berarti probabilitas penyebab kecelakaan itu Bribtu Eklesia. saya nggak bilang begitu. Jadi? Saya nggak bilang gitu. Kita kan mungkin terdistrak gitu ya, fokus. Dengan kecantikan poluan yang satu Saya ini. tidak mengatakan seperti itu. Saya bisa menerjemahkan dari raut wajah Anda, Rivi. Ya itulah Putri ya, pemirsa ya. Suka menafsirkan. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kita hadirkan kabar duka ya. Paus Fransiskus meninggal dunia pada usia 88 tahun. Sebelumnya Paus sempat menjalani perawatan akibat sakit pneumonia. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kabar duka datang dari Vatikan. Paus Fransiskus meninggal dunia pada usia 88 tahun. Sebelumnya Paus sempat menjalani perawatan akibat sakit pneumonia. Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma dan Paus Amerika Latin pertama dalam sejarah, telah menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin waktu setempat, tepatnya pada usia 88 tahun. Kardinal Kevin Farrell, juru bicara Vatikan, mengumumkan bahwa Paus Fransiskus meninggal pada pukul 7.35 pagi hari. Paus yang lahir di Argentina ini telah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Gemelli sejak 14 Februari 2025 akibat krisis pernafasan yang berkembang menjadi pneumonia ganda. Beliau menghabiskan 38 hari menjalani perawatan medis di rumah sakit dan menjadi masa rawat inap terlama selama 12 tahun masa kepausannya. Fransiskus memang memiliki riwayat penyakit paru-paru kronis sejak muda, di mana sebagian paru-parunya pernah diangkat. Sejak terpilih pada 13 Maret 2013, ini menggantikan Paus yang sebelumnya ya mengundurkan diri. Ya pemirsa, lonceng bergema di Vatikan untuk mengenang kepergian Paus Fransiskus. Tampak suasana duka menyelimuti lapangan Santo Petrus di Vatikan pada hari Senin
ketika lonceng dibunyikan sebagai penanda wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma. Para turis dan peziarah yang berkumpul untuk merayakan Paskah tampak terkejut dan berduka mendengar kabar tersebut. Selesai pengumuman resmi Vatikan, Paus yang berusia 88 tahun tersebut meninggal dunia setelah berjuang melawan pneumonia ganda yang cukup serius. Dan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, mengecam serangan udara Israel di jalur Gaza yang menewaskan anak-anak. Paus Fransiskus menyebut serangan tersebut bukan perang, melainkan kekejaman. Bombardir pasukan Israel di jalur Gaza Palestina menewaskan warga Gaza termasuk anak-anak. Hingga kini 51.000 warga sipil tewas akibat serangan tanpa henti di Gaza. Situasi di Gaza, Palestina menjadi salah satu hal yang disorot Paus Fransiskus. Ia mengecam serangan brutal Israel terhadap warga sipil. Saat memimpin misa persiapan Natal pada Desember 2024 lalu, Paus menyatakan menyebut pengeboman terhadap anak sebagai kekejaman, bukan perang. Cardinal Re ha parlato della guerra. Ieri il patriarca non lo hanno lasciato entrare a Gaza come avevano permesso. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Grazie di quello. Grazie. Dalam pesan Natal 2024 di Vatikan, Paus mendesak gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera yang dilakukan oleh pihak yang bertikai. Sebelumnya, Paus juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelidiki lebih lanjut terkait agresi Israel di jalur Gaza. Paus Fransiskus kerap mengkritik soal agresi Israel. Ya pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan dalam rangkaian kegiatannya, Kadin meluncurkan program Wira Usaha Muda hingga melepas ekspor produk UMKM ke pasar global. Dalam kegiatan ini, Kadin Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia meluncurkan program Young Entrepreneur School yang ditargetkan melahirkan pengusaha muda di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Kadin Indonesia juga melakukan pelepasan ekspor produk UMKM ke pasar global melalui brand La Moringa. Produk yang dikirim termasuk daun kelor, dark chocolate, hingga kopi ya ke negara tujuan seperti Qatar dan Australia. Dalam rangkaian kunjungan, Anindya Bakri juga meninjau program Rumah Gotong Royong yang sudah membangun ratusan rumah layak bagi masyarakat di berbagai wilayah. Ini bukti nyata bahwa Kadin tentunya berusaha terus ke luar negeri membuka perdagangan dan investasi, tapi ujungnya bagaimana kita mendukung pemerintah dan program-programnya sehingga manfaatnya dirasa oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat yang membutuhkan kita semua. Tadi juga Pak sedikit ya mengenai perdagangan ke luar negeri. Tadi kan sudah ada di La Moringa begitu. Boleh dijelaskan ulang Pak, izin? Ya, La Moringa itu salah satu contoh bahwa kalau dengan kerja keras, inovasi, dan belum lama lalu, 5 tahun yang lalu, suatu bisnis itu bisa berkembang. Dalam hal ini daun kelor. Daun kelor sudah lama, tapi baru kali ini dipikirkan bagaimana bisa diolah menjadi ekstrak untuk dikirim ke luar negeri. Nah, bagi Kadin yang terus misalnya baru balik dari Qatar minggu lalu, kita bukan hanya bicara diplomasi, bicara tarif, kebijakan, tapi ujungnya pelakulah yang bisa memberikan nilai tambah terhadap devisa kita.
Pemirsa, aksi komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api terjadi di kawasan Menteng Dalam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa, satu orang pemilik motor jadi korban usai tertembak oleh pelaku. Simak informasi dan kesaksian dari warga yang mengetahui kejadian ini. Usai jeda pada orang berikut, kami akan kembali. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru atas kasus dugaan suap terhadap hakim di Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta. Ketiga tersangka ini adalah MS dan JS selaku advokat serta TB selaku Direktur Pemberitaan Media Massa JAK TV. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka kasus menetapkan 3 tersangka baru ya atas kasus dugaan suap terhadap hakim di Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai Kejaksaan Agung memeriksa 12 saksi dalam kasus tersebut. Membuat satu ketetapan atau sikap terhadap perkara ini. Yang kedua, bahwa penyidik juga puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan makanan pemirsa dari program makan bergizi gratis dan para siswa ini mengalami gejala mual, muntah, bahkan hingga diare. Tampak satu persatu siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 ini harus segera mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Mereka rata-rata merasakan mual, muntah, dan juga diare. Diduga mereka ini usai menyantap makanan dari program MBG. 38 siswa mengalami keracunan dan diketahui mendapatkan penanganan medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang dan beberapa diantaranya juga dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Cianjur. Ya, pihak RSUD Sayang Cianjur juga sudah mengambil sampel makanan yang dimakan para siswa untuk nantinya dilakukan uji laboratorium dan mengetahui penyebab para siswa mengalami keracunan. Ya, selanjutnya pemirsa, ini informasi yang videonya viral dan ramai ya di dunia maya. Begitu ada aksi komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api terjadi di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Satu orang pemilik motor ini menjadi korban usai tertembak oleh seorang pelaku yang tengah melancarkan aksinya. Dari rekaman CCTV ini kita lihat pemirsa, pelaku beraksi di lokasi permukiman padat penduduk. Pelaku 2 orang ini sebagai eksekutor, sedangkan 2 rekan pelaku lainnya mengamankan situasi sekitar, berjaga di atas kendaraan motor yang dibawa pelaku tak jauh dari rekannya. Dalam hitungan menit, pelaku yang melancarkan aksinya cukup terlihat handal, berhasil membobol sepeda motor ya dengan kunci letter T. Sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah dan juga musolah. Pemilik kendaraan sempat mendengar suara kendaraannya hidup dan langsunglah memergoki aksi para pelaku. Pelaku panik dan segera meninggalkan kendaraan curiannya. Naasnya nih pemirsa, korban yang juga merupakan ketua RT yang sempat ya mengejar pelaku tidak mengetahui jika para pelaku ini membawa juga senjata api. Pelaku pun nekat melepaskan tembakan dan korban terkena 1 kali tembakan pelaku di bagian perut. Kasus ini terus ditangani oleh Kepolisian Sektor Metro Tebet, Jakarta Selatan. Dan sejumlah bukti juga sudah diamankan dari proses olah TKP yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, seperti diantaranya rekaman CCTV yang ada di layar kaca saat ini. Termasuk juga polisi sudah menemukan juga ya selongsong peluru dari tempat kejadian. Agak-agak beringas ya pelaku kejahatan akhir-akhir ini, tak segan juga untuk melukai korban begitu. Dan beraksi di pemukiman padat.
di pemukiman padat siang hari pula lagi begitu. Nah, saya dan kita ingin mengajak nih pemirsa pagi ini untuk melihat ke TKP. Seperti apa kalau dikatakan oleh Putri tadi ini kawasan padat dan juga dilakukan pada siang hari. Apakah memang ini cukup banyak diketahui oleh masyarakat juga? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini semoga bisa terdeliver atau terjawab ya oleh rekan kami Rizka Salsabila yang berada di lokasi di kawasan Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Rizka, silakan. Ya, selamat pagi Arif, Fadil, Putri, dan juga pemirsa. Kalau Anda bisa melihat di belakang saya ini merupakan rumah dan juga tempat lokasi diparkirnya motor korban yang juga menjadi barang rampasan dari maling yang melakukan perampokan di wilayah padat penduduk di wilayah Tebet ataupun Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Nah, kalau melihat ini merupakan salah satu rumah korban yang mana motor ini diparkir tepat di depan rumahnya, yang mana juga kalau misalkan dari video yang viral ini merupakan CCTV yang ada di depan rumah korban. Ini terlihat bahwa korban ini sempat beradu dengan dua perampas sepeda motornya, yang mana juga terakibatkan korban ini mendapatkan luka tembakan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi korban dan juga kronologis dari kejadian, sudah bersama saya dengan salah satu anggota keluarga korban ya Pak ya? Ya, kakak kandung dari korban. Bapak Atin? Bukan Suprihatin lengkapnya ya. Pak, mungkin untuk sekarang ini kondisi korban ini adik Bapak sendiri bagaimana Pak? Sejak kejadian sampai saat ini belum bisa dijenguk oleh sebab masih di ruang ICU. Karena masih terlalu riskan untuk dijenguknya. Itu sementara. Kalau dari keterangan dokter sendiri, korban ini tertembaknya di bagian mana Pak? Saya lihat dari sebelah kiri kena lambung dan kebetulan sedikit terempet ginjal dan ada pemotongan usus sepanjang 90 cm. Kalau pada saat kejadian sendiri, Bapak ini sempat melihat ataupun sempat bersama korban begitu Pak? Kebetulan saya ada kurang lebih 2 atau 3 meter di belakang korban setelah beliau jatuh dihantam dengan besi panas. Jadi saya sempat langkain dan saya tetap emosi juga mengejar maling yang membawa senjata api tersebut. Kalau kejadian ini sendiri kan dilaporkan terjadi saat subuh gitu ya Pak, pukul 5.20. Nah, mungkin kalau misalkan di wilayah ini sendiri apakah memang itu sepi atau sedang banyak orang, bagaimana Pak kalau Bapak melihat tadi Pak saat kejadian? Kebanyakan dari yang sudah terjadi memang ini sering terjadi. Belum lama memang hilang 2-3 sepeda motor sini karena sepanjang jalan ini diutamakan parkir roda 2. Dan pada saat kejadian di tanggal 20 April 5.17 menit itu memang hari Minggu libur, jadi agak sepi. Tapi saat kejadian begitu diteriak oleh istri korban, maling, dia sampai menahan motor yang sedang dipanaskan oleh pemaling tersebut. Nah, ini pada keluar sebagian warga-warga tersebut. Pak, kalau misalkan boleh kita melihat Pak tempat kejadian korban ditembak ini ada di mana Pak? Jadi pada saat ini jalan terus keluar istri korban menahan posisi motor yang sudah dua ditahan, 2 korban. Nah, di sini ditahannya kendaraan tersebut ditahan oleh istri korban, kebutuhan tahan tertabraklah yang ada di depan skupi motor tersebut. Kedua maling itu jatuh pada saat diselamatkan oleh istri korban. Lantas istri korban bilang maling-maling, keluarlah suaminya dari rumah tersebut mengejar si maling tersebut sejauh 8 atau 10 meter dari kejauhan ini. Kira-kira ada 8 meter meletus senjata api diletuskan kepada maling tersebut. Di bagian mana Pak diletuskan? Sedang menuju. Nah kan di sini tadi Pak seperti yang Bapak bilang bahwa area ini sering terjadi gitu ya Pak, kemalingan motor. Nah sejauh ini ada seperti satpam kah yang menjaga atau dari pihak kepolisian, itu bagaimana Pak? Tidak ada Pak? Kita punya lingkungan keamanan tersendiri karena jam 5
itu sudah mesti terbuka portal. Jadi kebetulan portal tersebut dibuka pada jam 5 gitu. Maka disinilah meletus dan tertembaknya korban. Ini masih ada ya Pak, bekas darah? Iya, ini darah korban yang keluar dari pipi sebelah kiri kena lambungnya. Tersungkur beliau, maka dengan emosi juga dalam 3 meter saya langkain beliau ngejar maling tersebut. Itu Mbak. Kalau melihat di sejauh ini memang dari jalan tepat lokasi rumah korban juga ini memang banyak warga yang menaruh sepeda motor atau kendaraannya di depan rumah persis ya Pak ya? Seperti diperlihatkan kepada Mbak inilah kejadiannya. Jadi banyak kendaraan bermotor diparkir di depan parkiran depan rumahnya yang tidak punya garasi untuk khusus motor sepeda motor 2 itu Mbak. Kalau misalkan dari pelaku ini sendiri, kan berarti Bapak sempat melihat wajah pelaku ini Pak. Mungkin saat kejadian tersebut Bapak familiarkah dengan mukanya atau warga di sekitar sini kan mengingat tadi Bapak juga bilang bahwa ini bukan pertama yang terjadi namun sudah berkali-kali juga. Apakah mungkin warga juga daerah sini atau bagaimana? Dalam CCTV tidak terlalu jelas karena pelaku adalah memakai masker. Tetapi yang sudah terjadi pun kita tidak pernah akan tahu, hanya tahu kabar, oh si Anu hilang sepeda motornya, oh si Anu hilang sepeda motornya, seperti itu yang terjadi. Jadi tidak ada seperti yang terjadi pada saat tanggal 20 itu, jelas dan ada korban. Sementara yang sudah terjadi ya hilang begitu aja, siluman sepertinya gitu. Pas dia keluar udah kagak ada motor, itu kagak ada motornya seperti itu Mbak. Berarti Bapak ada kecurigaan mungkinkah berarti pelaku ini sudah memantau wilayah sini berarti ya Pak ya? Kalau misalnya melihat sudah ada beberapa orang yang kemalingan seperti itu. Iya, sebenarnya kita tidak curiga kepada satu ojek online. Nah, itu karena pelakunya menggunakan pakai jaket ojek online yang kami tidak sebutkan nama ojek tersebut. Nah, kedua pelaku itu pakai karena keluar dari sana langsung keluar. Itu saya lihat juga si pelaku ada yang pakai ojek online. Jadi memang kayaknya sudah ya curiga juga sih kepada ojek tersebut. Nggak bertanya, atas 2-3 kali nggak bertanya, mungkin itulah yang dibaca. Saat ini jam sepi mungkin begitu Mbak. Lokasinya bisa diamatin gitu Mbak. Tapi kalau misalkan para warga nih Bapak dari mungkin Bapak sebagai warga sekitar juga melihat memantau warga lainnya, ini yang memesan ojek online itu memang tepat di depan rumahnya atau harus berjalan, kan ini tadi masuk ke gang dulu ya Pak, di depan ini Merpati 4 ya Pak ya, agak di depan Merpati 1 itu kan jalan agak lebih luas gitu. Apakah warga biasanya memang memesan ojek dari sana atau memang masuk lewat sini Pak? Enggak, biasanya kalau ojek pesan ada di RT nih nama ini kita kenal, itu ojek lewat aja Mbak, nggak bertanya 2 kali, ya udah. Kalau orang nggak bertanya mana kita mau tanya gitu. Tapi melihat jenis motornya sama ya Pak? Enggak. Tapi ya yang tadi saya bilang hanya tahu dia pakai ojek online doang gitu Mbak. Kan tadi korban ini ditembak di sini Pak. Selain itu sudah melakukan tembakan peringatan sebelumnya kah atau memang ada berapa kali pelaku ini melakukan tembakan? Kira-kira dari pengejaran si korban 10 meter sebelum ditembak dia udah peringatan di sini Mbak. Jer ke atas. Berarti kan beliau maling tersebut sudah mempunyai peringatan. Gue bawa senjata nih gitu loh. Ternyata kan si korban masih juga penasaran dengan istrinya jatuh. Akhirnya di sini ditembak dalam jarak 3 meter. Duar, kapar korban tersebut. Tadi gitu, Bapak pas sebelumnya kan kita sempat berbincang dan Bapak bercerita bahwa tidak jauh juga ada rumah yang juga kena tembakan gitu ya Pak ya. Itu jaraknya berapa meter Pak dari sini? Setelah itu tersungkur adik saya langkahin dan saya punya hati, wah aduh gue mati nih karena ketembak dengan senjata api. Saya kejar terus tuh Mbak. Boleh kita ditunjukkan Pak mungkin? Ini sedang menuju Mbak, sedang menuju. Saya ngejar maling, kejar maling. Saya dapat balok, saya kejar terus maling, terus saya kejar maling belok sebelah kanan. Ini masih pertigaan ini. Iya, pertigaan ini maling tersebut ngambil arah ke sebelah kanan. Mungkin kalau misalkan ini pelurunya kan mungkin Bapak sempat melihat itu selongkong pelurunya diambil oleh tim penyidik begitu ya Pak. Ini sebesar apa Pak? Mungkin ini sebesar jari kelingking saya lah, warna seperti apa ya, perak gitu Mbak, pecahan selongkongan daripada peluru yang
sempat diambil oleh pihak kepolisian, itu jatuh kurang lebih ada 4 meter di bawah. Dan itu kita didapat juga darah pada ujung peluru tersebut gitu Mbak. Mungkin boleh ditunjukkan Pak di mana rumah yang terkena. Terus sedang berjalan, saya kejar nih Mbak ya, maring tersebut ngambil ke kanan, lantas warga sudah banyak yang bangun, kebetulan di atas ada warga, beliau nih Mbak. Dilempar Mbak dari atas Bang. Dilempar apa Pak? Dilempar ember, lembarnya kurang lebih ada 90 yang besar itu Mbak. Jatuh tersungkur kan kita ngedar, dia langsung buang tembakan, dua ke atas. Oh, ke rumah di belakang Bapak ini berarti? Oh, 2 kali. Kayak begitu, kedua, ini lewat sini Mbak. Pelot tersebut. Itu pintunya yang tertembak. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan dari kronologi. Semoga nanti korban ini mendapatkan perawatan lebih lanjut dan semoga bisa cepat sadar ya Pak ya. Baik, ya Putri, Arif Fadil dan juga pemirsa, seperti itulah kebengisan para maling pencuri motor yang berada di ataupun yang ini sudah beberapa kali melakukan kejahatannya di wilayah Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Adapun memang para warga ini berharap bagi para kepolisian ataupun penjaga keamanan setempat untuk lebih berhati-hati melihat para banyaknya kejadian yang sama sudah terulang berkali-kali, bahkan sampai ada memakan korban yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu demikian Arif Fadil dan juga Putri. Baik, Rizka Sasabila dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tadi menarik juga ya bahwa pelaku ini katanya ada yang pakai jaket ojek online, jadi kayak kamuflase tukang ojek gitu ya, jadi kita memang nggak waspada juga jadinya, Vi. Ya, karena mungkin warga setempat sudah terbiasa juga melihat lalu lalangnya ojol begitu, tapi sekali lagi ini oknum gitu ya, oknum ataupun juga mereka yang mengkamuflasekan dengan menggunakan jaket tersebut. Pelaku bukannya sekali Put, kalau dari kecurigaan warga tadi kan kakak dari korban ini mengatakan sudah sering terjadi nih aksi pencurian di lokasi serupa. Yang sama. Pertanyaannya, kok dalam ruang gerak yang sempit seperti itu, apakah tidak diketahui gitu ya? Misalnya kejadian di sini, lalu juga di tempat yang lain gitu ya? Seharusnya kan mungkin bisa dipetakan juga ya oleh warga. Nah ini jadi waspada kita ya, tidak hanya di permukiman padat ya, tapi dimanapun untuk hati-hati mungkin ya, menjaga, kalau perlu kunci ganda gitu. Nah itu dia, kunci ganda tuh penting ya, apalagi kalau pagi hari saya biasanya roti ganda yang saya cari. Oh Siantar ya? Ya ampun, jadi kangen nih, pengen pulang. Udah cuti ya Vi? Oke, kita tinggalkan informasi tadi. Minta cuti pula lagi dia. Kita lanjutkan ya ke wacana yang sempat bikin atau garuk-garuk kepala warga ibu kota Jakarta, Put ya. Masa kita nanti tiap beli BBM 1 liter misalnya 10.000, kita bayar nanti jadi 11.000 karena dikenakan 10%. 10%. Tapi itu beneran konsumenkah yang menanggung 10% atau penyedianya nih Vi? Karena memang belum resmi juga ya, wacana kebijakan tersebut. Kita coba hadirkan pemirsa, usai jeda berikut kita akan berdialog lebih lengkap soal warga Jakarta. Apakah nantinya akan kena pajak BBM 10%? Sesaat lagi. Wacana kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak BBM di Provinsi DKI Jakarta dikenakan pajak tiba-tiba mencuat. Aturan pengenaan pajak tersebut bahkan telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis bahan bakar cair maupun gas yang digunakan kendaraan bermotor atau alat berat. Artinya, setiap kali masyarakat membeli BBM, secara otomatis mereka menjadi subjek pajak sebesar 10%. Meski aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di sebuah acara merasa kaget dengan aturan tersebut. Pramono menganggap aturan tersebut belum diputuskan dalam pemerintahannya. Seperti apa Pak? Pajak BBM bermotor yang 10%. Itu mekanismenya seperti apa ya? Itu belum diputuskan, saya juga kaget. Saya aja sebagai gubernurnya kaget kok ada berita itu, jadi belum diputuskan ya.
Lantas, akankah penerapan pajak setiap pembelian BBM di Jakarta benar-benar terrealisasi? Bagaimana pula Pemprov menanggapi penolakan dari warga Jakarta atas kebijakan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Siap. Nih siap-siap atau siap gerak gitu loh. Nggak siap sebenarnya. Ya, kalau ditanya ke pribadi, ya nggak siap lah. Nggak siap lah. Ini saya masih bertanya-tanya ini sebetulnya siapa sih yang dikenain pajak? Penyedia atau konsumen nih, Vi? Tapi kok udah masuk dalam perda ya tadi? Nah, tapi udah setahun yang lalu kok masih terganjal nih. Itu dia. Ya. Kita akan bahas ya pemirsa, ini soal kegelisahan warga Jakarta terhadap pajak 10% yang akan diterapkan untuk pembelian BBM kendaraan bermotor. Ini sudah hadir Bang Ciko Hakim, juru bicara Gubernur Jakarta. Selamat pagi Bang Ciko. Bang Ciko pagi. Putri pagi. Sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Narasumber kedua ini nggak pernah salah. Wes, Pak dosen kita ini. Namanya Pak Tru, nggak pernah salah. Jadi nggak pernah salah ya. Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Tru. Selamat pagi. Pagi, Pak dosen. Sehat Pak dosen. Sehat, pakai mantul sekali. Bapaknya itu. Bapaknya. Yang artis itu, Rahadian itu. Oh iya. Iya. Bercanda terus, Put. Ada nyambungnya. Kita harus banyak bercanda ya, Pak Trubus ya. Aman. Karena ada tiba-tiba ujuk-ujuk program yang kemudian kok jadi kayak mengejutkan juga masyarakat gitu loh. Ada pajaknya. Kita konfirmasi langsung ke pihak Balai Kota, pihak Gubernur. Bang Ciko, ini duduk perda ini gimana ini terhadap masyarakat ibu kota khususnya? Perda yang mana nih? Ini perda pemberlakuan pajak terhadap nomor 1 tahun 2024. Nih biasa Bang Ciko suka ini dulu dia 1 2024 ya. Jadi kan ini pajak terkait dengan pemakaian BBM. Yes. Ya, dan memang sudah diatur udah dari tahun 2018 kalau nggak salah ya, udah ada undang-undangnya terkait ini. Kemudian tapi belum diimplementasikan kan? Ya, dan kemudian pajak itu diatur bisa sampai 10%. Nah ini kan terkait dengan undang-undang yang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Supaya pajak itu bisa masuk, penerimaannya masuk ke daerah. Nah, terkait dengan otonomi dan lain-lain. Nah ini diketok, ya saya kasih backgroundnya dulu ya, tanpa menyalahkan siapapun. Ya artinya ini bukan kebijakan yang diketok atau diputuskan di masa Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno. Ya karena kan udah diketok dari sebelumnya, Mas Pram dan Bang Rano ini baru 61 hari nih jadi gubernur dan wakil gubernur. Nah terkait dengan itu putusannya adalah 10%. Tapi pada prinsipnya pemerintah pusat juga memberikan keleluasaan bagi gubernur memberikan insentif fiskal terkait ini. Insentif fiskal itu apa sih? Ya itu tadi, bisa pajak itu kemudian sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah daerah. Nah ini yang sedang kita bicarakan karena ada aspirasi dari masyarakat melihat kondisi ekonomi dan keuangan hari-hari ini, tentunya ini akan menjadi pertimbangan. Dan ini masih belum terjadi, jadi masih bisa ada perubahan. Oke, ini pajaknya ditanggung pemerintah, tapi tujuannya tadi sempat disebutkan untuk pendapatan daerah. Jadi gimana sih, Bang Ciko? Ya memang begitu, tapi kan kembali lagi karena kondisi keuangan kan kadang-kadang ini banyak terjadi di sektor manapun. Kalau kita bicara soal di pemerintah pusat misalnya, ada terkait dengan subsidi pajak untuk perumahan. Ya. Nah ini terjadi. Jadi kita kan lihat kondisi keuangan ya, masyarakat mampu nggak hari-hari ini. Tapi kembali lagi kalau kita mau fair, mau jujur ya, kadang-kadang kan memang yang namanya pajak selalu sensitif. Ya, masyarakat selalu mengembalikannya ke pemerintah. Terus gue dapat apa? Nah, kalau kita mau menyampaikan secara fair juga untuk Jakarta ini, kenapa sih Jakarta menjadi daerah yang paling masih diminati oleh orang, ya kan? Karena apa? Karena subsidinya paling besar dalam segala hal. Kita punya KJP Plus, kita punya kartu lansia, kita punya kartu anak bahkan, ya kita punya subsidi 15 golongan gratis untuk Trans Jakarta, bahkan Trans Jabodetabek. Jadi bahkan seluruh moda angkutan transportasi umum, ya bukan hanya Transjakarta. Di era Mas Pram ini nanti akan ada semua 15 golongan gratis untuk semua moda LRT, MRT dan juga bus. Wartawan salah satunya. Apa? Nah, wartawan kemarin. Nah, hal-hal seperti ini memang Jakarta ini paling generous kepada warganya. Ya, totalnya hampir 18 triliun subsidi untuk warga Jakarta dari anggaran
belanja daerah Itu Jakarta. masih ya sampai hari di ini, bawah bahkan mungkin akan kepemimpinan bertambah Mas Pram. terus. Bawah kepemimpinan Mas Pram, dan bahkan bertambah terus kan KJP Plus aja dalam waktu beberapa hari Mas Pram memimpin, dari penerimanya 500.000 selama ini yang udah bertahun-tahun ada KJP, itu dinaikin jadi 700.000, naiknya 200.000 dalam waktu beberapa hari. Jadi itu, tapi kembali lagi terkait kita bicara soal pajak kendaraan ini, BBM ini, tentu aspirasi dan masukan masyarakat dan melihat kondisi keuangan dan ekonomi masyarakat hari-hari ini, tentu akan ada penyesuaian lah terkait. Dan memang ada ruangnya untuk gubernur mengeluarkan Kepgub yang kemudian menyatakan pajak ditanggung oleh pemerintah. Gini Bang, naikin 1% aja dari 11 ke 12%, ramenya minta ampun, sampai presiden akhirnya turun tangan, kan begitu. Ya. Nah ini pemberlakuan dengan maksimal berapa tadi? 10%. Maksimalnya 10%. Ya, yang 1% aja ya Pak Trubus ya, ini agak sulit gitu. Tapi begini, kalau dari penjelasan Bang Ciko, saya sih menangkap, saya pribadi, tapi masyarakat kita bebas lah mungkin berkomentar gitu ya. Betul. Ini sepertinya untuk mengalihkan kendaraan pribadi ke kendaraan moda transportasi umum ya, karena kan ada pelunakan yang diberikan oleh pemerintah daerah juga kan. Betul, tetapi kan ini intinya kita harus pahami bahwa undang-undang ini terkait pajak ini dari pusat, bukan undang-undang daerah. Ya, yang memberikan maksimal tadi 10%. Nah, tetapi memang ujungnya, bukan niatannya mungkin ya, tapi ujungnya memang akhirnya kan masyarakat bisa berpindah moda transportasi. Ya, di mana karena sudah ada angka 18 triliun banyak pembangunan ya kan, dan juga pada penggratisan untuk 15 golongan dan banyak hal lagi untuk perbaikan jalan. Jadi penggunaan jalan, pajak yang didapat dari pajak BBM itu nantinya dipakai untuk transportasi juga, transportasi, perbaikan jalan, apa-apa yang terkait dengan penggunaan kendaraan pribadi di jalanan di Jakarta. Jadi kira-kira kalau misalnya pagi ini Mas Pram mau nonton kita, apa yang akan ditempuh oleh Mas Pram nih? Karena Mas Pram sepertinya ketika ditanya awak media kemarin kayak kaget dan seperti seakan-akan perlu kehati-hatian, saya akan kaji lagi ini dan lain sebagainya. Tapi satu hal kan positif juga loh gitu loh. Ada positif, tapi kembali lagi loh kondisi keuangan, ya kan? Gimana Putri? Kalau Putri bawa mobil pribadi nggak? Enggak, kebetulan. Oh ya udah, bagus deh. Udah cocok deh. Lo bawa? Enggak, kita gratis tadi lagi. Iya. Pengguna transportasi publik, mana tahu kan salah satu ini kan masukan, mungkin dicatat sama Bang Ciko ya, boleh lah salah satunya Bang, wartawan. Oke, saya mungkin ke Pak Tru. Pak Tru, kalau memang tujuannya tadi untuk menambah pendapatan daerah misalnya, ataupun untuk mendorong masyarakat pindah menggunakan transportasi publik. Nah, ini tepat nggak sih aturan pajak 10% ini yang diberlakukan? Apa nggak ada cara lain? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik tentu itu naik 10% ya. Karena itu ada maksimal kan. Ya. Itu dampaknya terhadap ini harga BBM itu. Iya. Masalahnya di situ karena PB2KB itu sesungguhnya diberlakukan untuk semua. Memang di situ ada di pasal 22, 23, 24. Itu sebenarnya hanya untuk produsen saja. Artinya bukan konsumen yang kena. Tetapi ATPM berarti ya? Tetapi kan itu merupakan komponen yang menyebabkan harga BBM itu berapa. Nah, persoalan yang kedua adalah ini yang akan diajar adalah penggunaan Pertamax CS ini yang paling diajar karena yang masih subsidi. Kalau karena itu peraturan ESDM nomor 39 masih berlaku, masih disubsidi. Nah, cuman persoalannya ini kan untuk Jakarta. Kalau Jakarta sampai pemberlakuan itu maka daerah lain pun akan mungkin bisa sama, mungkin ini hanya khusus di Jakarta. Maka masyarakat akan berbondong-bondong nanti nyari ke luar Jakarta semua untuk cari. Jadi SPBU di sekeliling Jakarta rame nanti. Rame nanti kan akan pindah ke sana semua, kan ini berlaku di sini. Karena itu menurut saya memang nggak efektif ya berarti. Iya, nggak efektif karena ini ke sini. Ini kondisi kebijakan ini kan sebenarnya cocok untuk kondisi ekonomi jadi kebijakannya prosiklis. Prosiklis itu kalau ekonomi lagi tumbuh. Nah, itu bisa diterapkan. Cuman ini ekonomi itu lagi counter siklis, turun gitu loh. Daya beli masyarakat ini macam-macam, banyak PHK. Nah, kalau ini diterapkan mesti otomatis akan terus itu reaksinya dahsyat sekali. Mungkin pemerintah pusat juga akan karena pasti Jakarta berimbas dengan harga-harga bahan pokok pasti nanti naik dengan harga pokok naik semua pelayanan. Tapi memang tujuannya mulia. Sebenarnya ini untuk peningkatan pelayanan publik. Ada plusnya juga sebenarnya pelayanan publik dan konteksnya juga dalam arti untuk kepentingan publik keseluruhan gitu. Karena cuman ini yang diarahkan kan sebenarnya mobil pribadi sebenarnya. Nah, ada lain adalah bahwa itu yang pasal 24 itu 5% untuk kendaraan umum.
naiknya. Jadi separuhnya 50% itu aturannya ke sana. Jadi kena juga kendaraan umum? Nah, kena, cuman ini persoalannya adalah SPBU-nya sendiri kan belum siap karena belum ada sosialisasi. Makanya gubernurnya juga kaget gitu kan, kaget karena belum ada sosialisasi. Terus kalau mau gubernur nggak kaget, Bang Ciko bilang nggak kaget kok. Dikaji. Oh, dikaji. Kalau di media kan bahasanya kaget. Iya. Tapi SPBU-nya sendiri kan itu Pantura ini kan alatnya beda. Kalau yang untuk umum sama nanti untuk pribadi beda itu nanti karena beda harga kan itu. Jadi sudah dari awal nanti kan SPBU juga harus menyiapkan semua. Berarti masalahnya di situ. Multiplier efeknya ini nggak mudah ya, Bang? Nggak mudah karena apa? Akhirnya masyarakat juga akan dalam tanda petik emosi nanti pada saat ini membeli yang harganya Pertamax itu. Sementara kan kita semua didorong untuk ke Pertamax semua. Pembatasan Pertalite, artinya Pertalite dan kawan-kawan itu kan sudah berlaku dan itu udah pakai barcode ya? Barcode, udah dibatasin semuanya. Semua udah diarahkan ke ini Pertamax. Tiba-tiba Pertamax digebuk naik lagi lah, itu kan otomatis menimbulkan masyarakat akan gejolak sosialnya lebih tinggi saya rasa ini dalam situasi sekarang nih nggak tahu kalau nanti ekonomi kita lagi booming lah mungkin ini naik. Jadi timingnya aja yang belum tepat gitu ya Pak Terus sebetulnya di momen ekonomi kita masih goyang lah ya tantangan global dan lain-lain. Timing belum tepat dan memang tadi nyambung ini jadi orang ke Jakarta ini sekarang kan lagi naik juga. Ini yang naik ini sekarang urbanisasi 129% kenaikannya dari tahun yang lalu. Kenaikan sekarang karena di daerah imbas lebaran kemarin tuh. Kemarin karena di daerah kan udah pekerjaan minim, banyak juga perusahaan yang di PHK, mereka pada lari ke sini ke Jabodetabek sini. Nah, ini kan menimbulkan juga persoalan yang rumit juga terkait dengan BBM itu kalau naik gitu kan. Artinya di situ bisa menimbulkan politisasi yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Wow. Ini Bang Ciko berat nih pagi ini. Oh enggak, itu dong Mas, malah justru flattering ya. Setelah Mas Pram dipilih lalu kemudian orang-orang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Oh gitu ya. Jadi melihat kacamatanya di situ. Kan itu selalu positif thinking. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita banyak harapan di sini ya kan. Kita lanjut, kami akan kembali saat lagi. Jakarta banyak harapan. Ya pemirsa, baru-baru ini Pemprov DKI Jakarta akan mulai memungut pajak bahan bakar kendaraan umum, yang mana dari untuk kendaraan umum milik pribadi ini diambil potongan sebesar 10%. Ini mirip-mirip dengan potongan pajak PPN yang biasa misalkan Anda makan di kafe atau di tempat lainnya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya juga kepada masyarakat ataupun warga Jakarta bagaimana pendapatnya mengenai peraturan baru dari Pemprov DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Rosa. Nah, Bu Rosa, kan ini ada peraturan baru nih dari Pemprov Jakarta mengenai tambahan pajak bagi setiap pembelian BBM. Nah, Ibu sebagai warga Jakarta pendapatnya seperti apa Bu? Kalau saya sih setuju-setuju aja, asal itu hasil dari kenaikan pajaknya itu dijatuhkan lagi untuk rakyat yang membutuhkan. Seperti untuk KJP-nya ditambahkan kuotanya dan juga untuk fasilitas umum yang ditingkatkan mungkin ya, juga untuk posyandu, untuk giji-giji balita warga Jakarta juga, tapi tetap harus diingatkan juga jangan terlalu terlalu tinggi untuk menaikkannya gitu. Tetap kita harus perhatikan warga yang kemampuan masyarakat. Iya, masyarakat, iya gitu. Mungkin ada pendapat lainnya Bu, ini kan kalau misalkan kendaraan umum ataupun kendaraan transportasi umum gitu Bu, ini katanya berbeda pajaknya dari kendaraan pribadi. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana? Mungkin ada masukan untuk pemerintah Bu? Sebaiknya sih kalau untuk kendaraan umumnya jangan ya, karena kalau kendaraan umumnya dinaikkan jadi tarifnya juga lebih dinaikkan gitu, jadi semakin malas orang untuk menggunakannya gitu. Jadi orang akan lebih berlomba-lomba lagi beli motor dan mobil, yang tambah lagi kemacetannya Jakarta gitu. Mungkin kalau kendaraan umum, transportasi umum nggak usah dipajakin juga Ibu ya? Iya betul itu, jangan dipajakin kalau untuk kendaraan umumnya. Ya. Saya mau tanya lagi satu lagi dengan Ibu Titin ya Bu ya? Titi ya. Kalau misalkan dari Ibu Titi sendiri bagaimana Bu pendapatnya mengenai peraturan baru ini? Kalau mengenai ini sangat keberatan sekali. Terus apa alasannya? Apakah masih kurang Pemprov DKI untuk
biaya-biaya itu. Jadi seperti warga kelas menengah ke bawah, kebanyakan warga kita itu kelas menengah ke bawah. Jadi mungkin sangat berat sekali untuk kenaikan-kenaikan. Apalagi kemarin sudah pajak kemarin mengenai bahan pokok juga sudah dinaikkan 12% ya. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi mohon perhatikan juga warga kita yang kehidupan warga gitu. Kehidupan warga sehari-hari gitu sudah susah. Apalagi dinaikkan lagi BBM-nya lagi, transportasi dinaikkan, gimana nanti dipajakin lagi, tambah susah lagi. Nanti banyak pengangguran, banyak PHK, apalagi banyak ya orang pasti banyak yang berbuat kejahatan gitu mungkin juga gitu ya. Iya, nanti. Terima kasih Ibu Titi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Ibu Rosa. Iya, pemirsa tadi merupakan tanggapan dari warga. Ini memang ada yang setuju dan juga tidak setuju mengenai adanya pertambahan pajak di setiap pembelian BBM. Adapun jika yang setuju ini memang harus jelas kemana arah pajak tersebut ataupun hasil dari pajak tersebut disalurkan dan agar kembali lagi kepada masyarakat. Sementara itu demikian, saya kembalikan ke studio. Suara masyarakat ini menarik-menarik ya. Rizka, terima kasih ya Rizka ya atas panduannya tadi, mewawancarai suara masyarakat juga. Mereka berharap ya kalau misalnya itu harus ditempuh sebagai warga negara bisa apa? Kan begitu ya. Ya mau nggak mau. Tapi harapan mereka pajak itu juga kalau bisa untuk mereka juga gitu kan. Harapannya begitu kan. Ya. Tapi ternyata nggak cuma warga, informasinya juga ini banyak pengusaha atau penyedia SPBU ini juga keberatan nih Pak Trubus gitu. Apa sih sebenarnya yang dikhawatirin untuk tadi kan dampaknya untuk masyarakat, tapi untuk pengusaha sendiri bagaimana? Ya pengusaha dalam hari ini ketakutan kalau apa istilahnya konsumennya terus beralih kan gitu. Ya, berkurang listrik. Kan itu kalau berkurang berarti pengusaha berkurang dong pendapatannya. Ya. Itu kan persoalan yang pertama. Tapi kan memang didorong juga untuk menggunakan kendaraan listrik. Ya kendaraan listrik ternyata pilihan masyarakat sampai hari ini masih tersendat-sendat. Artinya apa? Orang untuk milih mobil listrik itu kan faktornya banyak hal. Termasuk dalam after sales-nya, macam-macamnya itu kan masih banyak mahal. Dan banyak juga kemarin mudik juga banyak yang nggak kuat kan pakai kendaraan listrik. Nger juga ujung-ujungnya kan. Makanya pilihannya masyarakat tetap ada yang BBM tadi karena yang dianggap paling ya praktis lah kira-kira seperti itu. Oke, berarti timing tadi juga udah dibahas, tidak tepat sekarang. Tapi memungkinkankah ini kira-kira nanti kalau udah stabil ya baiknya tadi diterapkan aja atau gimana menurut Pak? Iya, karena itu merupakan undang-undang ya harus jalan. Nggak bisa dibatalin? Iya, kalau modelnya direvisi dulu. Persoalannya kan Undang-Undang nomor 1 itu kan ada induknya. Kalau memang di judicial review dulu ke MK, baru itu nanti turunannya perda harus dirubah lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya undang-undangnya nggak dirubah, perdanya kan nggak mungkin dirubah karena itu sesuatu yang sifatnya perintah undang-undang. Sebagai pemimpin daerah, pejabat daerah, gubernur bisa apa terkait dengan perda ini? Kalau dengan perda ini, gubernur satu bisa mengajukan semacam revisi kepada DPRD. Tapi juga bisa menunda dulu supaya tidak menimbulkan. Apa alasannya menunda? Menunda karena memang ini tadi daya beli masyarakat, timingnya yang ekonomi Anda bilang tadi. Ekonomi itu. Dalam lagi istilahnya counter siklis misalnya itu kan harus dilihat dulu secara keseluruhan. Kemudian udah juga ini sosialisasinya belum. Nanti masyarakat nggak tahu tiba-tiba naik, kan gitu. Bukan hanya Mas Pram yang kaget, masyarakat juga kaget nanti tiba-tiba mobil pribadi ini kan yang diperas mobil pribadi semua kan yang diajar. Nah karena apa? Dan penggunanya itu Pertamax yang saya situ. Sementara kalau yang ini yang Pertalite dan kawan-kawan masih subsidi. Nanti orang akan berpindah ke sana semua. Nah otomatis pasar dari Pertamax itu menurun, kan itu yang dikhawatirkan. Artinya kebijakan pemerintah pusatnya gagal dong berarti kalau gitu. Iya bisa saja kan. Subsidi tidak terarah. Subsidi tidak terarah dan menimbulkan satu kekacauan cara berpikirnya. Apa yang akan ditempuh oleh gubernur kita? Itu tadi ya menyambut bicara soal mobil listrik tadi ya. Ini ada sambungannya. Kenapa? Tadi kan disampaikan orang menggunakan mobil listrik. Nah, mobil listrik itu kan juga salah satu bukti nyata bahwa pajak ditanggung pemerintah. Karena orang mendapat keringanan ketika membeli mobil listrik. Itu bukan artinya pajaknya nggak ada yang bayar, yang bayar pemerintah pusat. Nah ini kebijakan-kebijakan itu suatu hal yang biasa, namanya DTP ya, ditanggung oleh pemerintah. Nah, ketika ada 14 daerah, bukan hanya Jakarta yang menerapkan tadi kenaikan pajak terkait dengan BBM, itu pemerintah pusat pun sudah mengeluarkan statement juga bahwa untuk daerah-daerah yang merasa ada kondisi keuangan, kondisi ekonomi nasional yang kurang baik ini,
untuk kepala daerah memberikan insentif fiskal. Nah, insentif fiskalnya itu tadi ditanggung oleh pemerintah. Jadi pajak ditanggung pemerintah mau seberapa lama pun itu sah-sah saja. Tetapi kalau kita bicara soal Jakarta tentunya, nah masyarakat ini kan kalau bicara soal pajak itu tadi di awal saya katakan, gue bayar pajak gue dapat apa? Itu suara masyarakat tadi. Pak Pramono Anung dan Bang Rano Karno memang sudah berniat untuk bagaimana meningkatkan pelayanan publik di Jakarta. Nah, mudah-mudahan nanti sejalan dengan itu semua hal-hal yang baik yang bisa dirasakan masyarakat itu bisa terasa, sehingga pada suatu saat nanti mungkin ketika kondisi ekonomi sudah membaik dan lain-lain, pajak itu bisa diterapkan. Tapi kita lihat dulu yang ini. Rasa-rasanya akan ada kebijakan dari pemerintah provinsi yang diberikan ruang. Di dalam Perda itu diberikan ruang juga melalui keputusan gubernur untuk kemudian memberikan insentif pajak, entah dari 5% atau 7,5% kita lihat. Jadi arahnya nanti Pemprov akan mengambil beban pajak tersebut, atau seperti tadi yang disampaikan Pak Tru, kemungkinan bisa sebetulnya mengajukan ke Komisi Yudisial. Ya, itu salah satu opsinya. Nah, enggak lah, kita tidak akan mencoba mengubah undang-undang dan lain-lain. Karena kan kedepannya memang ini dibutuhkan. Apapun yang kita tarik dari pajak kan tujuannya untuk kembali ke masyarakat. Iya betul, perbaikan jalan, apa yang digunakan oleh mobil-mobil yang menggunakan BBM di Jakarta, itu tadi pajaknya kita ambil untuk apa? Untuk perbaikan jalan, untuk perbaikan transportasi publik dan lain-lain. Jadi kedepannya saya rasa kita tunggu aja 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari ini akan ada pertemuan. Pak Pramono Anung tentu akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan kemudian membahasnya dengan pihak-pihak terkait. Sosialisasi masih kurang, Bang Ciko. Iya. Sosialisasi masih kurang tapi kata. Betul. Saya sepakat. Tapi ini dari 61 hari. Saya bantu deh pagi ini kita sosialisasi. Saya bantu deh. 61 hari pemerintahan Pak Pramono Anung, rasa-rasanya ya memang terlalu pack ya masalah-masalah yang ditinggalkan, apa baik itu yang oleh yang pemerintahan yang lalu dan juga terkait dengan apa-apa yang ingin diwujudkan oleh Mas Pram dalam waktu 100 hari ini. Terutama ngebangun kepercayaan publik. Misalnya fasilitas pelayanan apa sih yang dirasain? Karena kayaknya jalan rusak-rusak terus nih gitu kan. Pelayanan masih lambat-lambat juga nih gitu kan. Ini termasuk dalam aspirasi masyarakat yang kita terima dan mudah-mudahan ke depan harus ada perbaikan. Saya sepakat kok soal. Oke, kenapa Anda mengatakan iya soal apa namanya tadi itu kepercayaan itu tadi? Iya, karena kalau ini misalnya dua hal ini memang kalau tidak diterapkan itu berpengaruh juga kepada publik karena itu kan sudah menjadi undang-undang, sudah menjadi peraturan, perda itu sudah di DPR di waktu itu. Nah kan harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan berarti ada potensi gubernur berarti tidak mau melaksanakan undang-undang. Nah citranya jadi masalah. Kemudian kalau melaksanakan dalam situasi sekarang ini sosialisasi belum dan segala perangkatnya juga belum ada dari pihak pemerintah pusat juga belum mendukung, maka otomatis berpengaruh pula pada ini public trust. Kan seperti itu. Jadi menurut saya ya memang kuncinya ya itu tadi, kalau mau ditunda ya kan ditunda dulu, kemudian sambil itu sosialisasi. Nah, karena ini hanya pribadi, kemudian didorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan umum, jadi umum, Pak Tru ini secara tidak langsung perbaiki dulu nih fasilitas pelayanan publik, baru kita siap untuk menambah pajak gitu, beban pajak kita. Iya, segala sesuatunya udah harus disiapkan dulu gitu. Jadi dalam hal ini jangan sampai kita belajar dari gas melon dulu, resistensi masyarakat ngamuk. Nah ini kan jadi karena ini masalah BBM sensitif sekali, mesti ngamuk. Nah itu karena itu untuk menghindari gejolak sosial yang dahsyat. Nah karena itu perlu ada semacam bertahap lah, sosialisasi dulu. Nanti kalau sudah situasi kondusif, perbaiki yang belum beres. Perbaiki yang berberes, kemudian ada insentif-insentif lain yang diberikan kan Pemprov bisa menginsentif tentang pajak, tentang apalah yang lain-lain sehingga situasinya ini. Tapi juga harus dihitung sebenarnya dengan apa itu kan yang dapat hanya pertama ke atas toh. Betul. Jadi yang non subsidi. Non subsidi artinya perolehannya berapa? Karena ujung-ujung nanti masyarakat beralih ke subsidi semua. Nah ini kan yang dirugikan juga bukannya benar, karena pendapatan daerah itu bisa saja ngapain ngurusin parkir liar aja banyak, kalau mau dikelola itu jadi parkir pendapatan kan gitu. Kan gitu yang Pak Trubus kalau dikasih ruang terus durasi ya, tambah pusing Mas Pram gitu. Bang Ciko udah mikir ya tadi, Bang Ciko udah mikir dari tapi kita garis bawah ya, intinya Bang Ciko ditunda dulu, perbaiki dulu yang lain, bangun kepercayaan publik dulu, insentif mungkin boleh tuh menarik, insentif baru yang dari yang sudah ada ditambah lagi gitu. Bisa kita tempuh itu ya. Forum-forum seperti ini kan seperti mini FGD ya.
Dan tentu menjadi bagian dari masukan dan aspirasi masyarakat yang akan dipertimbangkan ke depan. Terima kasih Bang Ciko Hakim atas waktunya dan penjelasannya. Pak Trubus Radiansyah, terima kasih juga ya sudah hadir di Apa Kabar. Sehat dan sukses selalu. Sehat selalu. Oke, kita jeda dulu ya. Ya, kita jeda dulu. Usai jeda, kita masih akan hadirkan beragam informasi menarik pemirsa. Salah satunya ada aksi perundungan yang menimpa seorang remaja putri yang masih duduk di bangku SMP di Lampung dan viral di media sosial. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali untuk Anda. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Aksi perundungan menimpa seorang remaja putri yang masih duduk di bangku SMP di Lampung ini viral di media sosial. Korban ini mengalami intimidasi verbal serta kekerasan fisik berulang kali yang dilakukan oleh pelaku. Dalam video yang kita saksikan bersama ini terlihat korban mengenakan baju putih dan jilbab berwarna gelap, menjadi korban intimidasi verbal serta kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku ya. Meski korban telah berkali-kali memohon maaf, meminta maaf, pelaku ini tetap melanjutkan intimidasi dan kekerasan terhadapnya. Kejadian perundungan ini dilaporkan terjadi di 3 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama di Kecamatan Gadingrejo, lalu lokasi yang berikutnya ini berada di Dusun Kuripan di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Hingga saat ini penyidik kepolisian telah memanggil 7 orang saksi termasuk korban pelapor dan 5 saksi lain yang mengetahui insiden perundungan. Termasuk 2 pria yang berada di dalam video yang kita saksikan bersama tadi. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi korban saat ini dan juga kronologi kejadian, kita sudah terhubung dengan orang tua dari korban, yaitu Pak Bagus Arya Sapta. Selamat pagi Pak Bagus. Pagi Pak Bagus. Selamat pagi Bu. Pak Bagus, kami turut prihatin ya sebelumnya atas peristiwa yang menimpa putri Bapak. Tapi boleh diceritakan Pak, awal mulanya seperti apa sehingga akhirnya putri Bapak ini jadi korban bullying ya masuknya ya. Silakan Pak Bagus. Anak saya memberikan teman Bu. Dari awalnya chatting-chatnya, biasalah ketemu sama si pelaku. Karena anak saya sudah ditunggu sama pelaku, ya pembantu peran pelaku di sana juga ada ditunggu. Terjadilah kelahiran di lokasi TKP pertama dan berpindah tempat. TKP lokasi yang kedua dan ketiga. Ini kejadian dilakukan dalam 1 hari, Pak Bagus? 1 malam, 1 malam Pak. Dalam 1 malam? Iya. Oke, apa sih perkaranya apa gitu? Kok anak Anda ini dibully begitu, dikejar bahkan ya? Iya. Iya. Perkaranya membela teman, Pak. Jadi teman anak saya yang punya masalah, anak saya membantu teman. Oh, oke. Oke. Apa itu masalahnya? Boleh kita tahu, Pak Bagus? Marah, Pak. Oke, Pak Bagus. Tapi bisa bertemu malam hari di 2 lokasi berbeda. Ini modus para pelaku ini apa nih? Apakah janjian di mana begitu? Modusnya apa nih? Anak Anda ini izinnya apa nih ke orang tua? Izinnya apa? Izin ke orang tua mau ke tempat temennya, tapi nggak cerita Pak. Mau bertemu pelaku ini nggak cerita. Sendirian atau ada teman yang lain yang menjemput? Ada teman yang lain yang jemput, ya itu saksinya di situ ada Bu, Pak. Oke. Tapi sebelum meninggalkan rumah, anak Anda udah tahu nggak kalau misalnya ini dia itu akan di apa? Misalnya akan dilakukan apa? Serangan verbal terhadap dia begitu. Sebelumnya belum tahu. Baru di tempat kejadian itulah anak saya dipukulin,
jadi bully segala macam itu, Pak. Oke, Pak Bagus, pelaku ini berarti menghubungi anak Anda ya? Apa alasan mereka hingga akhirnya berhasil mengajak anak Anda keluar dari rumah gitu? Iya. Melalui temannya juga, Bu. Jadi nggak langsung ya? Temannya bilang apa tuh? Enggak. Temannya ngajak untuk keluar yuk ke tempat teman gitu. Tempat si ini. Oke. Nah, terus ujung-ujungnya ketemu dengan pelaku. Nah, temannya ini tahu nggak kalau misalnya akan dipertemukan oleh pelaku ini? Mengetahui. Oh, jadi kayak dijebak ya gitu ya? Kayak dijebak gitu menurut Anda, Pak? Iya. Oh, padahal temannya ini dibela oleh anak Anda ya, begitu ya? Kalau yang awal mulai yang mempunyai permasalahan, akar permasalahan ini, Pak, si yang punya masalah ini sebenarnya malah nggak ngikut, Pak. Oh, nggak ngikut? Ya. Oke. Ini pelaku ini siapa aja sih, Pak Bagus? Teman keseharian, teman sekolah, satu kelas atau bagaimana? Kalau pelaku ini baru kenal, Pak. Baru kenal? Baru kenal Iya, artinya teman satu sekolah atau satu lingkungan? Kalau pelaku ini tidak sekolah lagi, Pak. Oke. Nah, teman yang mengajak untuk keluar rumah ini? Satu ini, masih satu desa, Pak. Satu desa, cuman lain sekolah. Oke. Oke. Kalau kondisi putri Bapak saat ini bagaimana, Pak, setelah dirundung oleh beberapa orang ini? Trauma, Bu. Trauma psikisnya terganggu. Fisiknya ya masih kurang stabil lah. Sudah kembali beraktivitas normal? Belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Ada luka-luka mungkin, Pak? Karena kan informasinya ada kekerasan fisik juga ya? Iya, bekas tendangan, bekas cekekan, kepala dibenturin ke tiang listrik, jelas ada, Pak. Bu. Allah. Pak, sejauh mana, Pak, penyelidikan polisi, Pak? Kalau untuk penyelidikan polisi, sementara ini semua saksi-saksi keterangan sudah diambil dari pihak saksi maupun korban. Untuk pelaku, saya kurang tahu pelakunya. Oke, untuk pelaku memang belum ada kabar terbaru, tapi apakah yang ada di video itu sudah diperiksa oleh polisi? Nah, kalau yang peran pembantu laki-laki 2 orang ini, saya kurang mengetahui, Pak. Apakah sudah melakukan BAP apa belum? Saya kurang mengetahui. Yang peran pembantu pelaku ini, Pak. Oke. Baik, Pak Bagus. Setelah video ini viral, kemudian juga Anda sudah melaporkan ke pihak kepolisian, begitu. Ada nggak Bapak dihubungi mungkin dari orang tua pelaku, begitu? Ada mungkin permohonan maaf, ajakan berdamai? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Belum ada sampai saat ini. Tapi Anda harapannya bagaimana? Kasus hukum, proses hukum terus berjalan ya? Bu. Harapan saya kasus hukum harus tetap berjalan, Bu. Harus ditindak seadil-adilnya, dihukum sejerat-jeratnya, biar tidak ada lagi kasus-kasus untuk sekarang ini dan untuk seterusnya, Bu. Baik. Ya, harapan Anda tentunya menjadi desakan juga untuk para penyidik di kepolisian yang menangani kasus ini untuk lebih cepat lagi, begitu ya. Meningkatkan status dari peristiwa yang terjadi dan menimpa anak Anda ini. Kita turut prihatin, semoga anak Anda segera pulih mental, psikisnya juga, dan juga kondisi fisiknya ya, Pak Bagus. Terima kasih, Pak Bagus, atas waktunya. Sama-sama, Pak. Baik, stop perundungan ya, stop bullying. Udah nggak zamannya lagi. Iya. Kita bullying, justru kita sekarang kolaborasi zaman. Adu prestasi. Adu prestasi. Ya kan? Kita kolaborasi rame-rame, kita mencapai satu hal yang positif. Bukan ramai-ramai di kantor polisi juga begitu, ngerusak barang orang, mengintimidasi orang, apalagi ini kabarnya ya perempuan jadi korban. Begitu. Nah, itu informasi yang akan kita hadirkan ya. Ini dari Polda Riau, pemirsa, yang sudah mengamankan 4 orang debt collector yang terlibat dalam perusakan dan juga pengeroyokan ya seorang wanita di halaman Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Saat lagi kami akan kembali dengan informasi tersebut.
Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Korban mengalami luka di bagian kaki dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Korban bernama Heri Gunawan, pengemudi ojek online. Jadi pada Senin siang, korban ini mengantar pesanan. Tiba di lokasi kejadian yaitu di Jalan Caringin, Rawalumbu. Korban memang sudah mengetahui kalau dirinya dibuntuti oleh orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian melepaskan tembakan ke arahnya. Saat kejadian, korban sempat tidak menyadari jika dirinya mengalami luka tembak. Ya, belum diketahui ya motif penembakan ini, namun Polsek Rawalumbu dan juga Polres Metro Bekasi Kota masih terus menyelidiki kasus penembakan ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dari seorang remaja yang berusaha melukai orang tak dikenal dengan senjata tajam saat sedang antri di SPBU di wilayah Bantul, Yogyakarta. Nah, aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. Dan inilah video rekaman tersebut. Tiba-tiba pelaku datang begitu mengendarai motor lalu menusuk korban begitu ya yang sedang antri di SPBU tersebut. Beruntung korban selamat dan tidak mengalami luka serius. Nah, menurut polisi, peristiwa ini berawal saat pelaku yang masih berusia 19 tahun ini bersama temannya mengendarai sepeda motor, bersitegang dan saling tantang dengan korban NAF dan juga YA, remaja berusia 16 tahun saat di jalanan. Kemudian pelaku mengejar korban hingga ke SPBU dan pelaku melukai korban dengan senjata tajam lalu kabur melarikan diri. Dari rekaman CCTV, polisi melakukan investigasi dan mengejar pelaku hingga akhirnya ditangkap di rumahnya lengkap dengan barang bukti sepeda motor, senjata tajam jenis celurit. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi kemudian menerapkan pasal dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polda Riau mengamankan 4 orang debt collector yang terlibat dalam kasus pengeroyokan seorang wanita dan perusakan kendaraan di halaman Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Insiden ini berawal dari perebutan mobil milik klien antara korban dan juga pelaku. Jadi bermula saat kelompok pelaku ini bersitegang dengan korban seorang wanita inisialnya RP yang juga merupakan seorang debt collector. Keributan dipicu lantaran saling rebutan untuk menarik mobil kliennya mereka. Korban yang merasa terancam berusaha melarikan diri hingga ke Jalan Parit Indah dan masuk ke halaman Polsek Bukit Raya untuk menyelamatkan diri. Ya, di sanalah pengeroyokan terjadi dan mobil korban ini dirusak secara membabi buta. Tak perlu menunggu lama, Polda Riau langsung menangkap 4 orang pelaku yang merupakan anggota kelompok penagih hutang yang menamakan diri Fighter. Sementara 7 pelaku lainnya masih diburu polisi. Secara tidak langsung menyerahkan diri ya ke Polsek, ke kantor polisi kalau gitu. Oke, untuk mengetahui kejadian ini ya, kita sudah bergabung dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, ada Komisaris Besar Asep Darmawan. Selamat pagi Pak Dir, selamat pagi. Selamat pagi Mas Arif. Terima kasih Pak Dir atas waktunya pagi ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Dir, kalau boleh kami mengetahui ini sebetulnya kronologi seperti apa ini? Korban ini tadi disebut dalam narasi juga sama-sama sebagai anggota debt collector begitu ya? Baik. Silakan Pak Dir. Baik. Memang berawal pada tanggal 18 April sekira pukul 21.00 satu kelompok debt collector yaitu dari yang menamakan kelompok debt collector pejuang barcode akan melakukan penyitaan, pengambilan atau penarikan terhadap satu unit kendaraan yang dimiliki oleh konsumen di seputaran Hotel
Huraya Pekanbaru. Kemudian sebelum melakukan penarikan, datang kelompok debt collector lain atas penjelasannya bahwa kelompok debt collector factor. Kemudian belum terjadi penarikan terhadap satu unit, kedua kelompok debt collector itu akan melakukan penarikan pada satu unit kendaraan bermotor roda 4 yang sama, satu konsumen. Kemudian terjadi cekcok antara para debt collector. Tidak terjadi penarikan tersebut dikarenakan karena ada anggota kepolisian yang berada di sekitar situ, kemudian melerai dan membubarkan. Kemudian setelah itu masing-masing debt collector yang di lapangan itu kemudian berkomunikasi dengan pimpinannya mereka menurut keterangan dari hasil pemeriksaan. Kemudian bersepakat untuk bertemu di Jalan Parit Indah, Kota Pekanbaru. Kemudian sesampainya masing-masing dua dari debt collector, yaitu kelompok yang menamakan factor dan kelompok yang menamakan debt collector pejuang barcode, sampai di lokasi yang disepakati, yaitu Jalan Parit Indah. Kemudian terjadi perselisihan dan keributan, terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh kelompok debt collector yang menamakan diri kelompok debt collector factor terhadap debt collector pejuang barcode yang saat itu menggunakan kendaraan mobil Kalia. Kemudian terjadi pengerusakan, pemukulan terhadap mobil, kemudian berusaha untuk menghindar dan kabur kelompok debt collector pejuang barcode. Yang kebetulan di dalam mobil yang digunakan oleh debt collector pejuang barcode ini, dia bersama dengan istrinya. Kemudian dikejar sambil diteriaki maling dan rampok oleh kelompok yang menamakan dirinya debt collector factor. Dikejar, kemudian karena merasa terancam mengamankan diri dan menuju ke Polsek Bukit Raya. Tiba di halaman Polsek Bukit Raya, kemudian tetap dikejar, kemudian terjadilah pengerusakan yang dilakukan oleh kelompok debt collector yang menamakan dirinya kelompok debt collector factor. Terjadi pengerusakan di lokasi tersebut. Yang kebetulan di dalam mobil yang dikendarai oleh debt collector pejuang barcode, dia bersama istrinya yang bernama inisial RP tadi ya Pak? Ya benar. Bersama istrinya. Kebetulan mobil yang digunakan juga oleh korban atau oleh kelompok atau oleh debt collector pejuang barcode ini bersama istrinya adalah mobil diduga hasil tarikan juga dari konsumen yang digunakan oleh si debt collector pejuang barcode. Baik, Pak Dir, saya ingin konfirmasi Pak Dir. Kalau tadi jelas ya dari kronologis yang dirunutkan oleh Pak Dir begitu, jadi ada upaya untuk mencari perlindungan lah ya di kantor polisi Polsek Bukit Raya begitu ya Pak Dir ya. Pertanyaannya adalah apakah ketika sampai di polsek tersebut ada petugas yang berusaha untuk meredam? Karena kalau kita lihat di situ kan aksi perusakan itu bahkan semakin membabi buta. Berlanjut ya di makin polsek berlanjut ya? Begitu Pak Dir. Baik, Pak Dir, pada saat silakan. Baik, Mas Arif. Jadi memang setiba di polsek kemudian terjadi pengerusakan secara bersama-sama oleh kelompok debt collector factor itu. Ada personil polsek yang selebihnya melaksanakan tugas patroli. Jadi yang ada kurang lebih sekitar 2 orang yang ada di situ. Itu pun satu berada di belakang pada saat melakukan pengecekan tahanan. Jadi yang ada tinggal 1 orang. Berusaha melarang pada saat tiba. Namun pada saat tiba mobil yang digunakan oleh korban atau debt collector pejuang barcode itu bersama istrinya. Kemudian tibalah kelompok debt collector factor
belum terjadi penganiayaan, dilarang oleh anggota Polsek, dilerai, disuruh untuk bubarkan. Namun dari CCTV yang setelah kita lakukan analisa, si pemilik mobil, si pengguna mobil atau korban bersama istrinya ini berusaha untuk melarikan diri dengan menabrak-nabrakkan kendaraannya, berusaha mundur, kemudian ke samping ke kiri, sehingga itu yang membuat dan menimbulkan emosi kelompok debt collector factor tadi untuk menghentikan dan melakukan pemukulan, sehingga anggota kepolisian yang saat itu berada di lokasi yang cuma sendiri, kemudian datang lagi yang di belakang yang setelah mengecek tahanan untuk melerai 2 orang. Kenapa hanya ada 2? Karena memang selebihnya melaksanakan tugas patroli pada jam kurang lebih sekitar jam 22.00 tersebut itu, Mas Arief. Baik. Oke, Pak Dir, ini kan 2 kelompok debt collector ini berebut 1 kendaraan. Apakah memang ada 2 pihak yang mengklaim kendaraan tersebut, atau sebetulnya ini 1 pihak tapi menugaskan 2 debt collector sehingga akhirnya bentrok? Jadi rebutan jadi. Baik, terima kasih Mas Arief dan Mbak Putri. Jadi memang kami belum melakukan pemeriksaan terhadap leasing yang memberikan kuasa. Nanti kami akan panggil pihak leasing yang memberikan kuasa kepada 2 debt collector ini. Namun, menurut penjelasan tersangka dan korban yang sampai saat ini belum dapat kami lakukan pemeriksaan karena kondisinya masih berada di rumah sakit, menurut keterangan daripada kelompok debt collector factor, bahwa mereka biasanya menerima dari debt collector. Jadi dari leasing untuk data-data kendaraan yang untuk dilakukan penarikan. Jadi bukan dimiliki oleh 2 konsumen yang berbeda, tetapi tetap dimiliki oleh konsumen yang sama, 1 konsumen yang pada saat kejadian ini. Namun karena sistemnya katanya tersebar, informasinya tersebar di seluruh debt collector yang berada di Riau, sehingga masing-masing memiliki data untuk kendaraan yang dilakukan penarikan oleh 1 leasing dan 1 konsumen. Namun untuk lebih jelasnya, saat ini masih akan kita lakukan proses penyidikan. Leasing atau finance yang melakukan memberikan tugas kepada debt collector atau pihak ketiga untuk penarikan mobil, sistemnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Hari ini kita akan lakukan pemeriksaan terhadap pihak finance yang memiliki atau memberikan kuasa terhadap penarikan kendaraan, unit kendaraan yang digunakan oleh para konsumen. Pak Dir, untuk 4 yang sudah berstatus tersangka dan sudah ditahan juga begitu, ini konstruksi hukumnya pasal diterapkan dengan ancaman hukuman, Pak Dir. Baik, untuk ke-4 orang tersangka yang saat ini sudah kita lakukan penindakan, penangkapan dan penahanan, kita terapkan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Masih ada yang sudah kita identifikasi 7 orang lainnya yang saat ini sedang kita buru untuk kita lakukan pencarian dan penangkapan terhadap kelompok pelaku dugaan tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama dimaksud, Mas Arief. Baik. Terima kasih banyak informasinya. Pak Direktur. Kombes Pol Asep Darmawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Selamat pagi, sehat selalu Pak Dir. Selamat pagi. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita masih akan hadirkan informasi viral. Ya. Informasi viral akan kami hadirkan. Viral tapi ngeganggu banget ini. Nah, betul. Seorang warga negara asing yang mengamuk di Kalibata City. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Viral nih jualan kita nih ya. Oke, pemirsa, langsung saja nih, ada seorang warga negara asing ini mengamuk di Kalibata, Jakarta Selatan, tepatnya di salah satu supermarket begitu ya. Kalau kita lihat di dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, tampak seorang WNA ini mengamuk hingga menghancurkan barang-barang di supermarket di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Pelaku ini tanpa pakaian ya, hanya mengenakan celana begitu, berteriak-teriak, memancing amarah dan juga emosi sejumlah orang.
Bahkan sejumlah petugas keamanan dan warga ini berusaha untuk mengamankan pelaku. Iya, tapi pelaku ini malah katanya menyiram badannya dengan minyak goreng di lokasi. Jadi biar licin gitu maksudnya? Iya, biar makin gesit gitu larinya ya. Polisi juga sudah mengamankan pelaku dan diduga pelaku ini mabuk saat melakukan aksinya. Waduh. Kalau sudah merusak berarti membeli ya? Biasanya kayak gini di Bali nih. Oh iya. Ini apa emang lagi trennya di Jakarta juga begitu? Udah cukup deh warga negara asing kayak gini-gini pulangin, deportasi. Langsung deportasi. Tuh lihat tuh badannya berminyak tuh. Ya, ada lagi video ataupun informasi viral lainnya pemirsa dari Ponorogo, Jawa Timur, di mana warga di sana itu dihebohkan dengan sebuah keranda jenazah beserta rombongan pelayat yang terpaksa melintasi sungai yang curam dan berbahaya untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Ya, dengan penuh kehati-hatian, warga melintasi jalur menuju sungai yang curam dan bebatuan untuk mengantarkan jenazah Mulyadi, 38 tahun, warga desa Wates, menuju makam goyangan di desa Tugorejo, kecamatan Selahung, Ponorogo. Kita lihat dalam video ya, di sini berlangsung sudah cukup lama kata warga. Warga terpaksa ya harus melintasi sungai hanya untuk memakamkan jenazah karena tidak ada jalan lain, hanya ini akses satu-satunya. Baik, dan upaya untuk memperbaiki nasib warga ini sebetulnya sudah dikatakan oleh pihak desa untuk terus ya melakukan mediasi agar jalan utama menuju pemakaman bisa dilintasi warga bila mana ada yang berduka. Dan tentunya warga berharap pemerintah Kabupaten Ponorogo turun tangan dengan menjadi penengah untuk memberikan solusi agar warga bisa menggunakan jalan desa sebagaimana mestinya. Sepertinya ada konflik gitu ya kayaknya ya. Oke pemirsa, itu tadi rangkaian informasi kabar viral yang kami hadirkan untuk Anda. Dan sekaligus juga nih menjadi akhir bersama kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi tenang aja, besok kita akan jumpa lagi ya bersama Putri dan juga Arif Fadil. Nah, di pukul 6.30 pagi. Put, ada informasi apa lagi yang bisa kita sampaikan nih Put? Nah, informasi yang bisa kita sampaikan, ini kan dalam sebulan terakhir ini ada 4 oknum dokter ya yang ditangkap akibat aksi pelecehan seksual. Nah, salah satunya ini di RSHS Bandung, narasi polisi kan mengatakan ada kelainan seksual sepertinya ini pelaku. Kelainan seksual atau apa dari aksi pelecehan seksual tersebut? Bisa nggak sih kita akhirnya simpulkan ini jangan-jangan oknum-oknum dokter ini ada kelainan jiwa? Apakah kelainan seksual ini sudah masuk juga dalam kelainan jiwa? Nah itu nanti yang akan dibahas di program Hidup Sehat ya. Sesaat lagi pemirsa, seusai Apa Kabar Indonesia Pagi kami tutup. Jangan kemana-mana pastinya ya, terus mantengin TV One. Dan akhir kata saya Putri Windasari. Saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.